Hai semuanya, selamat datang di video kita hari ini. Sebentar, kalian tahu nggak sih mengenai berita yang seseorang yang melakukan tindak kejahatan bertahun-tahun tapi tidak pernah ditangkap? Dan mikir gak kalau misalnya mereka masih bisa ditangkap? Jadi pembahasan kita. Betul banget, hari ini kita akan ngebahas seru-seruan tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu. Kadang tuh kayak formal dan susah gitu nggak sih? Betul banget. Lalu? Nah, makanya itu tenang aja, kita akan ngebahas dengan cara yang seru, yang asik, dan mudah dipahami. Nah, daripada kelamaan, mari kita lihat. Let's go. Nah, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Ada beberapa asas dalam tindak pidana menurut waktu. Yang pertama dan paling penting adalah asas legalitas atau dalam bahasa kerennya non directum nulla peona sine profia lege praemunari. Wah, bahasa Latinnya keren banget, tapi artinya simpel kok. Tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa adanya peraturan terlebih dahulu. Jadi, lo nggak bisa dihukum kalau perbuatan lo itu belum diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Nah, dalam asas legalitas ini, yang perlu kita pelajari ada 3 prinsip nih. Mungkin bisa kita sebut dengan trio lex. Yang pertama, lex scripta. Artinya, hukum pidana harus tertulis. Jadi, hukum adat atau kebiasaan aja nggak cukup buat menghukum seseorang. Harus ada black on white tertulis di undang-undang. Next, lex stricta. Ini artinya hukum pidana harus ditafsirkan secara kuat, nggak boleh dianalogikan atau dibikin melebar-lebar maknanya. Kalau undang-undang bilang mencuri barang, ya harus beneran barang. Nggak bisa ditafsirkan mencuri hati juga. Dan yang terakhir, lex stricta. Artinya hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, nggak boleh ambigu atau membingungkan. Jadi siapapun yang baca undang-undang langsung ngerti perbuatan apa yang dilarang tanpa perlu nebak-nebak. Jadi ingat ya, asas legalitas atau dengan trio lex ini adalah benteng perlindungan buat kita semua dari sewenang-wenang. Makanya penting buat kita semua untuk perlu dipahami. Jadi dari asas legalitas yang sudah dijelasin tadi, muncul prinsip yang namanya non retroaktif atau ketidakberlakuan surut. Maksudnya hukum itu berlaku ke depan, bukan ke belakang. Tapi ada pengecualian loh, dalam beberapa kasus tertentu hukum bisa berlaku surut atau retroaktif, terutama kalau itu menguntungkan terdakwa. Contohnya, kalau ada perubahan undang-undang yang buat hukuman lebih ringan, maka perubahan itu bisa berlaku untuk kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Atau dalam kasus kejahatan luar biasa seperti pelanggaran HAM berat, terorisme, dan korupsi. Di Indonesia, prinsip retroaktif pernah diterapkan dalam Undang-Undang Terorisme setelah peristiwa bom Bali. Nah, sekarang kita masuk di konsep paling seru, yaitu daluarsa. Kalian tahu nggak sih guys, apa itu daluarsa? Daluarsa itu kayak expired date gitu loh guys. Jadi gunanya itu untuk menuntut dan menjalankan suatu hukuman. Bener banget, jadi meskipun orang-orang tuh udah jelas-jelas melakukan kejahatan ya, tapi kalau udah lewat dari batas yang telah ditentukan, ya mereka nggak akan dituntut. Keren banget kan hukum kita? Lama daluarsa itu biasanya tergantung dengan berat dan ringannya suatu kejahatan. Misalnya, kejahatan ringan biasanya itu dipenjara 6 tahun, sedangkan untuk kejahatan berat biasanya 12 tahun penjara. Dan untuk kejahatan dengan ancaman hukuman mati atau bahkan penjara seumur hidup biasanya bisa sampai 18 tahun loh guys. Oh stop, tapi ingat. Nah, ada beberapa kejahatan tuh yang nggak kenal daluarsa. Misalnya kayak korupsi sama pelanggaran HAM. Misalnya gini, kalau lo koruptor, lo bakal diincar abis-abisan sampai kapanpun. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa menghentikan perhitungan waktu daluarsa. Misalnya, jika si pelaku sedang dalam proses di kasus lain. Atau kalau pelakunya melarikan diri ke luar negeri, perhitungan daluarsa bisa berhenti sampai pelaku balik lagi ke Indonesia. Terus, juga ada pengecualian untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dinilai sangat serius. Misalnya, kejahatan pelanggaran HAM seperti genosida. Hukumnya bisa diterapkan kapanpun tanpa mengenal waktu daluarsa. Tapi ingat ya, ini semua berlaku dengan tataran nasional. Di tingkat internasional ada aturannya berbeda seperti Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional. Nah, itu tadi tentang pembahasan berlakunya hukum pidana menurut waktu. Intinya, Asas legalitas hukuman berdasarkan aturan yang sudah ada. Lex scripta, hukum pidana harus tertulis. lex scripta, hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat. Lex scripta, hukum pidana harus jelas dan tidak ambigu. Non retroaktif nggak berlaku surut.
kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menguntungkan terdakwa. Daluarsa ada batas waktu untuk menuntut dan menjalankan hukuman. Ada pengecualian untuk kejahatan-kejahatan super serius. Perhitungan daluarsa bisa dihentikan dalam beberapa kondisi. Jadi, hukum pidana punya dimensi waktu yang kompleks tapi masih masuk akal. Dan yang paling penting, kalau lo nggak mau berurusan dengan semua kerumitan ini, Jangan